Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Awan Putra. Kali ini saya bersama Bang Jakun dan anaknya Hartawali Ramadan Gunhart. Bang Jakun, ini kali ini akan bercerita apa nih Bang? Ini cerita pendakian gua tahun 2000. Bang Tahun 2000 Jakun, nih awal-awal kuliah S1 dulu. hmm. Bareng teman kuliah gua sama temannya dia, anak Bekasi. Bang Jakun akan bercerita pendakian di tahun 2000 ya Bang? Ya, Ya. akhir 2000, Akhir kalau November apa? akhir 2000. Langsung aja Bang Jakun. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gua sama anak gua ya, Hartawali Ramadan Gunhart. Dia minta mukanya dipamerin kan. Jadi gue ditemenin sama anak gue, sama seperti biasa sama Awan Putra. Kali ini gue pengen cerita pendakian ke Gunung Gede lagi nih. Ini Gunung Gede yang ke-20 sekian kalinya. Ini udah ke-20 sekian kalinya. Ini bersama teman kuliah gue yang namanya Adit, sama temennya. Nah, temen ini gue lupa namanya, temennya anak Bekasi. Kalau nggak salah namanya Indra atau Hendra ya, gue lupa lah, pokoknya antara itulah ya. Bertiga Bang. Bertiga naik ke Gunung Gede. Jadi awal ceritanya itu pas di kampus gitu kan, gue ngekos nih, temen gue tuh kosan gue tuh tempat nongkrong. Tempat nongkrong Ya. Jadi tempat kosan gue tuh tempat ngumpul lah gitu anak-anak. Karena gue juga kuliah S1 itu gue telat ya. Jadi gue lulus 98, kuliah S1-nya gue tahun 2000. Tahun 2000. Jadi gue termasuk dituakan gitu untuk anak angkatan gue ya. Jadi nongkrongnya di tempat gue semua. Senior itu Bang. Nah, hitungannya ya senior umur. Jadi pas lagi ngobrol-ngobrol, cerita pendakian gitu. Temen gue juga suka ngedaki nih, yang namanya Adit nih. Suka ngedaki, dan kebetulan juga gue juga dekat sama dia juga kan. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol, akhirnya ngajak lah dia gitu. Gila, kita ngedaki yuk. Nah, kalau nggak salah gue inget juga awal Desember. Awal Desember. Akhir tahun tuh Bang. Ya, awal Desember tapi awal. Iya. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Soalnya seingat gue itu Gunung Gede itu lagi tutup. Ditutup. Dan gue nekat terobos. Karena gue lupa waktu itu, gue seingat gue tuh di bulan Desember itu masih buka. Januari, Februari, Maret itu biasanya tutup kan. Tutup ya. Dan ini kebetulan Desember itu ditutup. Dan dibukanya lagi kalau nggak salah itu awal tahun. Jadi akhir bulan Desember ya, sampai awal tahun. Nanti habis itu ditutup lagi. Nah, jadi kita sempat ngobrol-ngobrol, akhirnya setuju. Jadi cuma berdua doang nih dari awalnya kita berdua masih Adit ini. Tapi nggak taunya dia bilang dia ngajak temennya ada yang mau, anak Bekasi, anak daerah dia ya gitu. Akhirnya kita berangkat bertiga. Ini kita berangkat dari kosan gue. Dari kos-kosan, karena kan dulu kan gue bawa keril ya. Jadi gue tuh ke kosan tuh, kalau dari rumah nih ke kosan bawa keril. Jadi dari kosan ke rumah gue bawa keril, baju kotor, balik lagi ke kosan gue baju bersih. Cuci di rumah dong. Di rumah. Kebetulan orang tua yang nyuciin masih. Jadi berangkat dari itu, kalau nggak salah kan gue Sabtu Minggu tuh libur. Sabtu Minggu tuh kuliah libur. Jadi gue berangkat tuh Jumat siang. Jadi kita bolos satu mata kuliah. Biasa kan kita tuh ada mata kuliah itu dari jam 2 sampai jam 4. Yang 3 SKS ya. Mata kuliah 3 SKS yang 2 jam. Itu kita jam 2 itu kita bolos mata kuliah yang jam 2 sampai jam 4 itu ya, 3 SKS.
Hari Jumat tuh bang. hari Jumat. Itu terus kumpul di kosan gua, langsung berangkat. Dari kosan gua itu, gua kos di Jatiwaringin. Jadi gua mesti ke Pangkalan Jati dulu. Naik angkot atau naik Metro Mini yang ke Pangkalan Jati. Dari Pangkalan Jati gua ke Kampung Melayu. Dari Kampung Melayu gua ke Tebet. Naik dari stasiun Tebet. Naik kereta. Naik kereta stasiun Tebet. Terus kita menuju ke stasiun Bogor. Sampai stasiun Bogor tuh udah sore banget, maksudnya udah maghrib lah, salah maghrib. Udah agak gelap sih. Jadi gue di situ naik angkot dari stasiun Bogor ke terminal Barang Siang itu naik angkot. Tumben Itu tumben banget karena gue juga pertama juga udah kemalaman, udah takutnya kita nggak dapat bis yang arah Bandung atau arah Garut. Jadi kita naik angkot sampai di Barang Siang itu sekitar jam 7-an ya. Jam 7-an. Dan masih ada bis tuh bang? Masih dapat bis. Masih dapat bis. Sekitar jam 8 kita berangkat, bis itu berangkat. Sekitar jam 12-an itu, jam 11 malam, karena kan malam itu udah agak longgar ya. Sekitar jam 11-an sampai kita di Pasar Cipanas. Di Pasar Cipanas kita jalan karena kan udah malam itu udah nggak mungkin ada angkot. Pertama, kedua kalau naik ojek ongkosnya mahal. Jadi gue ajak jalan. Temen gue tuh biasanya nggak pernah jalan. Dia udah pernah. Kalau temen gue si Adit itu udah pernah ke Gunung Gede. Kalau temennya si Indah itu belum pernah. Jadi kita akhirnya jalan juga. Dia ngomong kan jauh dong. Nah, gue waktu kuliah. Ya gue dipanggil si Gondrong. Jadi macam-macam. Di wilayah kosan gue justru gue dipanggil Depok. Karena anak Depok waktu itu langka di kampus gue, anak Depok langka. Jadi gue dipanggil Depok di lingkungan kos-kosan. Kalau untuk di kampus gue dari anak TNI, anak hukum, anak ekonomi itu kenalnya gue Gondrong. Enggak Gondrong Depok. Jadi dia bilang kan jauh dong katanya. Ya udah mau gimana lagi daripada kita naik ojek 3 ojek udah berapa? Mahal gitu kan. Udah jalan aja gue bilang gitu. Akhirnya jalan pelan-pelan kita jalan. Itu dari jam 11 kita jalan karena banyak istirahat juga. Teman gue juga teman gue itu juga dia belum pernah naik gunung kan, belum pernah nih. Kalau teman itu perdana. Teman itu perdana. Jadi dia mencari istirahat. Sampailah kita jam 1 malam baru nyampe ke Gunung Putri. Malam. Ya tadinya gue mau ajak ke tempat Wawan gitu. Cuman gue pikir takutnya istirahat kita bangun siang kita nggak bisa molos. Emang udah niat molos kita nggak lewat jalur resmi. Akhirnya nggak mampir tuh bang? Enggak, akhirnya mampir juga sih. Akhirnya mampir, tapi kita lewatin dulu. Pas di di kebun warga itu ya, kebun paman, kebun sayur paman. Kebun sayur mayur ya. Nah teman gue ini katanya ngelihat sesuatu gitu ya. Katanya gede, itu ngalingin depan kita gitu kan. Dan gue sama teman gue tuh sebenarnya nggak lihat, cuma dia bilang dia ngelihat. Jadi dia minta balik gitu ya. Nanti aja deh, besok pagi aja jalan ini berangkatnya gitu. Lu takut ya bang? Dia takut, dia minta aneh. Gue sih nggak lihat, jujur aja gue nggak lihat. Teman gue nggak lihat. Cuma dia ngelihat, dia bilang katanya ada yang penampakan itu katanya cuman yang dilihat tuh baru kakinya doang. Baru kakinya doang itu udah gede banget katanya gitu. Udah gaban. Udah ngalingin jalan katanya. Ini udah di jalan. Kebetulan memang dia itu posisi tengah. Teman gue di depan, gue di belakang. Yang depan malah nggak ngeliat tuh bang. Yang depan nggak ngeliat, malah gue kan. Dia yang tengah malah ngeliat ya. Akhirnya kita berunding, akhirnya ya udahlah kita ke tempat temen gue dulu deh. Akhirnya gue ajak ke tempat Wawan. Mampir ke tempat Wawan. Tempat Wawan ini baru dibilangin sama si Wawan pas udah ketemu Wawan ya. Dibilangin Wawan, Gunung Gede kan tutup dia katanya. Tutup kan udah musim angin. Emang pas waktu kita di kebun itu emang angin itu kencang banget, biar kencang
sampai ada suara gemuruhnya lah gitu, gitu kan. Jadi gue juga perasaan gue yang gak enak, kebetulan teman gue itu si Indra itu ngelihat begituan gitu kan. Akhirnya kita mutusin balik. Akhirnya kita di tempat awan ini baru kita tahu nih kalau gede-gede itu lagi ditutup karena lagi musim angin. Jadi kita bingung nih mau naik apa enggak. Nah, urusan itu nanti aja lihat kondisi nanti pagi gitu kan. Kalau nanti pagi subuh udah gak ada angin gitu kan, gak ada angin kencang, kita lanjut naik. Jadi saat dulu sekitar subuh nih ya, sekitar 4:30 gue nyusurin ke sendiri ya, gue sendiri nyusurin ke pematang sawah itu ya, pematang kebun sayur ini, dan adem. Maksudnya gak ada angin kenceng gitu, gak ada gemuruh. Udah kondusif dah tuh ya. Kayaknya boleh lah gitu kan, bisa lah kita ini naik lanjut gitu bang. Ngomong ke si Wawan juga, Wan kayaknya udah gak ada angin Wan gitu kan. Akhirnya Wawan juga ngizinin, ya udah tapi hati-hati deh gitu. Karena Wawan tahu kan gue udah biasa gitu kan, udah biasa gede, gue udah tahu kondisi sikonnya lah gitu. Akhirnya kita teruskan lanjut tuh jam 5 tuh kita tuh. Jam 5 pagi. Ya, waktu itu emang nggak aman, maksudnya karena kondisinya waktu itu juga lagi ditutup, lagi ditutup. Jadi kita masuk lewat kebun warga, lewat jalur Molos gue itu ya. Itu kita jalan nyantai, enak dan nggak ada apa-apa karena kita kan pagi ya, jam 5 sampai di air itu sekitar jam 6. Kita jam 6 udah agak terang ini ya, masih agak gelap dikit tapi masih udah kelihatan ininya gitu. Harinya gitu. Udah kelihatan jalurnya. Ambil air, saya dulu bentar, baru kita naik lagi. Kita jalan lagi, terusin perjalanan sampai di rumah gede, istirahat. Gue berani karena posisinya siang. Posisinya pagi itu. Udah terang. Itu sekitar jam 7 apa setengah 7 ya, setengah 7-an kalau salah. Jam 7 kurang lah. Kita ngopi dulu kali ya. Ngopi dulu benar. Jadi enggak ngopi dulu sih, gue bikin ini aja, bikin gula merah sama es tajos. Enggak, gula merah sama asam. Es tajos gue pisah. Es tajos sama Intisari gue pisah. Jadi ya, ada dua minuman yang buat kita seger-segeran, buat kita stamina, buat doping. Bikin gula asam, terus udah minum, istirahat sebentar. Nggak sempat ngopi sih, nggak bikin kopi gitu. Sekitar setengah jam lah kita di situ. Dan alhamdulillah biasanya gue biarpun di situ siang suka denger aja suara-suara si nenek-nenek itu ya gitu. Tapi ini nggak ada apa-apa. Perjalanan lancar. Dan perjalanannya sebenarnya lucu-lucu gimana ya kalau gue. Jadi sepanjang jalannya gue sama temen gue ini, si Adit ini ngebohongin temennya nih, si Indra. Oh yang naik perdana itu? Iya. Dia kan ngeluh, masih jauh nggak gitu kan. Dikit lagi gitu. Sampai dia ngambek pas ngambek itu pas di Lawang Seketeng, bukan sebelum Lawang Seketeng. Di Buntut Lutung apa Lutung Genca? Lagu Genca masih belum Lutung Lutung ya? Rumah Gede, Lagu Genca, Buntut Lutung, Lawang Seketeng, Simbang Mager. Ya. Jadi pas di Buntut Lutung itu dia ngeluh kan, ada sebentar lagi. Jadi kiranya naik gunung itu cuma apa ya? Jadi kita tuh cuma nyemangatinnya dengan berbohong ya, maksudnya nyemangatinnya dengan berbohong, maksudnya gitu bilang enggak dikit lagi kok, paling cuma 1 kilo lagi gitu kan, 1 kilo lagi ya, 1 kilonya gunung ya bukan 1 kilonya jalan datar gitu, 1 kilo lagi katanya, ya paling sebentaran juga 1 jam juga nyampe gitu. Jadi jalan lagi kita sampai di Lawang Seketeng ini akhirnya dia ngambek. Kecapean dia ngambek. Oh, dia ngambek yang kedua kalinya, temen yang ini ngambek dia. Sampai dia kayak mau ke jalan. Gue sama temen gue sih hari ini malah ketawa-tawa kayak senang aja ngerjain gitu kan, bukan ngerjain gimana sih ya. Kebetulan juga emang kata temen gue tuh si Adit emang orangnya begitu, dia ambekan. Maksudnya ambekan gitu kan. Gampang ngambek lah orang gitu kan. Jadi malah senang ngerjain, temen gue tuh malah senang ngerjain dia. Ya akhirnya gue kemutusin juga untuk istirahat juga di situ. Istirahat agak lama ya, maksudnya istirahat agak lama. Kita 1 jam istirahat. Saja 1 jam, nah baru di sini kita bikin kopi
di ruang ketemu ini kita bikin kopi. Kita 1 jam, dia juga udah sebenarnya dia malah tambah malas jalan gitu kan. Dia bilang ngomongnya lu deket-deket mulu katanya. Akhirnya kita komplain lagi ya, kita komplain lagi. Tenang aja tadi di atas ada banyak warung kok, ada tukang es gitu kan. Ada tukang es. Ya logikanya di gunung ada tukang es ya. Di gunung udah semuanya dingin gitu. Kita emang sengaja, emang senang aja gitu ini dia gitu ngerjain dia. Ada warkop gitu di atas. Terus ada warkop, ada tukang es, ada tukang es cendol kita bilang gitu. Jadi sebenarnya sih emang kita niatnya bercanda, cuman nggak tahu dia percaya atau enggak gitu. Cuman dia juga akhirnya ikut jalan juga. Sampailah kita di Simpang Maleber. Simpang Maleber, gue istirahat nggak begitu lama, sekitar 15 menit. Di Simpang Maleber. Itu udah ngap banget si Indra ini ya. Teman-teman itu udah ngap banget nih. Udah ini. Baru gue bilang ini sekarang beneran gue bilang. Dari sini langsung udah ketemu kita alun-alun Surya Kencana, alun timur gue bilang gitu. Surya Kencana alun timur. Udah bersampai nih gitu. Udah bersampai gue bilang gitu kan. Di alun timur itu ntar itu dataran pakai padang Edelweiss itu luas. Itu jalan datar, enak lah pokoknya pemandangan juga bagus di situ. Dan nanti kita baru ngecamp di sini istirahat bilang gitu kan. Kita besoknya baru kita muncak bilang gitu kan. Jadi gue semangatin gue ini juga kan. Kita pokoknya ya kita pemandangannya indah di Surya Kencana tuh indah, padang Edelweiss. Kiri kanan kita tuh semua Edelweiss gitu kan. Ngomong Edelweiss waktu itu setiap akhir tahun itu akhir tahun sama awal tahun tuh lagi mekar, lagi berbunga emang lagi mekar. Berbunga dia. Jadi kita mutusin kita yang ngasih semangat dia si Indra ini. Akhirnya dia juga terpacu juga gitu kan karena kita udah ingin keindahan duluan di awal, jadi dia terpacu, kayak kita jalan lagi. Cuma 15 menit kita istirahat. Semangat lagi. Kita 15 menit sampai di alun-alun sekitar 1 jam ya dari Simpang Maleber ke alun-alun timur itu sekitar 1 jam. 1 jam setengah sebenarnya karena kita jalannya agak lama karena si Ida ini udah capek dia mah. Udah ngap banget. Udah ngedrop kali. Kalau gue sih Adit ini emang gue yakin pertama emang nyalinya gede juga dia. Emang orangnya super nekat juga. Kedua emang fisiknya emang bagus juga. Kuat, ya. Dan dia juga udah sering daki juga gitu udah biasa. Jadi kita tuh dari Gatian kita malah justru bawain carrier dia. Dari Gatian dia nggak bawa apa-apa biar dia enteng. Kita 1,5 jam kita sampai di Surya Kencana alun timur. Dari alun timur ini gue bilang kita istirahat di sini, entar aja di alun barat. Jalan udah datar kok, udah enak gitu. Jalan udah datar kok udah. Nanti di alun barat ada air, gue bilang ada mata air. Dulu di alun timur itu ada mata air juga. Cuman kadang ada, kadang enggak. Kalau musim hujan biasa sih ada. Kalau musim hujan, tapi kadang kalau musim panas tuh dia kering juga, susah air di sini juga. Jadi sebenarnya waktu itu di musim hujan, musim hujan ya. Musim hujan dan pasti ada air. Cuma kan karena gue kan biasanya kan lebih suka gue di alun barat. Pertama nggak terlalu dingin dibandingin di alun timur. Alun timur lebih dingin deh. Lebih dingin di alun timur. Di alun barat juga kemungkinan kalau ada pendaki lain kita bisa ketemu juga di alun barat. Dulu jarang yang mau ngecamp di alun timur. Jarang tuh bang. Jarang. Air susah kali. Pertama susah air. Dingin. Kedua lebih dingin. Kalau yang ngerti ya. Kalau gue pernah ngalamin sesuatu yang dahsyat di situ ya gitu sama Arya ya, sama Bang Arya. Makanya gue agak segan kalau ngecamp di situ. Makanya gue ngajakin ke alun barat langsung. Sampai kita ke alun barat. Itu sekitar jam 2 siang. Jadi perjalanan itu panjang juga kita jalan. Dari jam 5 sampai jam 2 siang. Itu sekitar 7 jam berarti. Lebih 9 jam. 9 jam berarti dia. Iya, 9 jam. Kita 9 jam. Karena kita bawa ya pemula juga ya. Jadi sampai kita di alun barat baru ngecamp dan
kita bikin tenda ya, udah bikin tenda. Si Ida ini seneng banget. Wow. Itu emang dari sepanjang jalan seneng banget. Sepanjang jalan kiri kanan tuh bukan Indonesia lagi mekar. Emang lagi mekar lagi. Tapi gue udah bilangin, tapi jangan metik ya, gue bilangin. Lu boleh lihat, boleh lu foto-foto di situ, tapi jangan dipetik. Karena gue dulu, gue nggak ngomong ya, cuman gue ngomongnya, gue dapat pesan dari orang-orang sekitar sini, orang sekitar sini pesan jangan sekali-kali metik menulis gitu. Jadi gue pesan kayak gitu kan, dia juga arti ya, jadi dia nggak metik, cuman nyium-nyiumin gitu senang. Jadi semangat lagi tuh Iya, ya, Bang. semangat, benar semangat ya. Gue juga dulu waktu pertama kali gue di gunung ketemu sudah kencana, langsung tadinya capek, hilang dia capeknya dia, langsung semangat banget. Karena pertama pemandangannya indah, situ Edelweiss kiri kanan dulu, nggak kayak sekarang yang gue lihat ya. Edelweiss itu udah menjauh kan, jadi udah apa ya? Jarang itu kali, Bang. sepanjang jalan itu kiri kanan itu udah pohon Edelweiss. Kira-kira jarak 2 meter Edelweiss, 2 meter ke sana Edelweiss udah semua. Edelweiss semua ke Hamparan itu, Bang. hamparan Edelweiss, dan itu rapet, nggak kayak sekarang kayaknya jarang gitu. Dulu tuh kalau Edelweiss sih situ indah banget, emang bagus banget ya. Makanya itu bikin kita lupa kalau kita tuh capek. Lupa kita hilang capek kita tuh hilang. Jadi kita mutusin untuk ngecamp di Alun Barat, dan di situ emang nggak ada pendaki lain, nggak ada gue ketemu grup atau kelompok lain ya pendaki gitu. Emang lagi dilarang, Bang. Bukan lagi dilarang, lagi ditutup. Iya, lagi ditutup ya. Lagi ditutup karena katanya musim hujan, musim angin gitu kan, musim angin, dan juga biasanya pemulihan ekosistem bulan-bulan segitu. Dan biasanya sih, setahu gue sih dari Januari sampai Maret biasanya. Enggak, pemulihan ekosistem itu. Biasanya Desember itu kan masih buka biasanya gue. Terakhir tuh ya Desember. Terakhir. Tapi ternyata pas di situ gue lagi tutup karena angin lagi kencang, memang lagi badai. Tapi selama kita naik ini, selama kita perjalanan mendaki ini, perjalanan naik, itu nggak ada badai sama sekali, enak deh, cuaca juga cerah gitu. Nggak ada hujan gitu, nggak ada badai. Iklimnya ini bersahabat gitu, Bang. Iya, iklimnya bersahabat lah gitu kan. Nah, akhirnya kita mutusin untuk ke Alun Barat. Itu sekitar jam 2 siang kita. Terus kita ya foto-foto juga di situ. Dan fotonya nih gue nggak nyimpen, gue fotonya temen gue yang nyimpen di sini nih. Di hamparan bunga itu. Iya. Pas lagi mekar deh, daerah mana Edelweiss lagi berbunganya lagi bagus banget. Jadi sekitar jam 4 sore nih, pas lagi masak kita udah foto-foto, udah selesai foto-foto ya, baru ke masak nih. Masak buat makan malam sih rencananya, buat masak. Gue masak nasi. Kita kan sepanjang jalan tuh kita makan roti aja sih, makan roti. Siang itu nggak makan nasi tuh, nggak makan roti doang. Makan roti doang, karena gue bawa bekal roti lumayan banyak. Emang sengaja gue. Dulu gue apa ya, makannya sedikit ya gue makan. Mungkin doping kali. Mungkin doping ya, tapi gue rokok sama kopi. Sama jos kali. Sama extra jos. Padahal kan sponsor. jadi jam 4 pas gue masak, aku masak nasi dulu. Itu gue nggak bawa parafin. Ini yang gue ingat, gue nggak bawa parafin, nggak bawa kompor gas nggak. Dulu langka kompor gas tuh, istilahnya ya termasuk sultan juga yang punya. Sultan juga. Biasanya paling top ya parafin. Kalau gue bawa minyak tanah, lilin, seperti biasa nih yang gue suka ini ya. Minyak tanah, lilin, pasir enggak. Jadi tadi di situ gue bawa pakai kaleng ya. Kaleng kita potong gini. Itu udah sering gue ceritain juga kan. Kita kasih batu, kita kasih kerikil, batu kerikil. Kita kasih ranting-ranting kecil, kita kasih lilin, kita kasih minyak tanah, kita bakar. Lilin ini sekitar 2 biji tuh gue taruh. 2 biji maksudnya biar lama, karena gue masak nasi kan. Biar awet. Masak nasi awet. Itu tahan loh. Nasi mateng itu masih nyala. Masih nyala. Jadi langsung gue masak mie. Nasi terus masak mie. Sampai masak mie selesai gitu kan. Sampai masak mie selesai.
sampai kita bikin kopi, masih nyala dia, Masih nyala. masih nyala itu, masih nyala, masih tahan itu, Nah, itu bisa tahan sekitar hampir 2 jam, awet itu bang. awet, awet banget. Jadi setelah selesai masak, itu sekitar jam 5:30-an selesai masak nasi, masak mie, masak kopi, bikin kopi gitu. Nggak nyampe, kita jam 5 lewat, jam 5 lewat dikit. Terus kita makan. Nah pas lagi makan ini baru nih angin tuh mulai tuh, angin tuh mulai, kabut juga udah mulai turunnya cepat lah kabut turunnya itu. Tadi masih belum ada kabut nih, jam 4 aja. Biasa jam 4 tuh kan udah ada kabut nih. Masih terang ya Itu bang. masih terang. Kalau ada kabut, cuma kabut tipis, kabut tipis, bukan kabut tebal. Pas jam 5 ini turun lah kabut tebal. Gue udah mulai curiga nih, pasti ini hujan gitu. Ini pasti ntar hujan. Akhirnya kita makan langsung masuk ke dalam. Ini kita diriin tenda itu, temen gue kan nggak mau, temen gue juga nggak mau. Yang tempat gue biasa itu di sebelah kanan, yang dekat mau arah puncak. Gue biasa kan di situ kan di hutan-hutan, situ kan pinggir hutan. Nggak dingin ya Yang bang. nggak angin juga nggak terlalu kencang di situ, nggak terlalu kena kencang angin karena ke tampias sama pohon-pohonan ya, Pohon. pohon-pohonan. Dan gue nggak mau di situ. Katanya kita ini cuma ini doang, kita bertiga doang, nggak ada pendaki lain gitu. Udah kita di ini aja, di bawah aja, di bawah ya, yang mau ke air ya. Jadi ada legokan gitu kan. Di atas itu, di situ ada gua buatan gitu. Jadi kita di bawahnya. Gue bilang di sini dingin loh, gue bilang gitu. Cuma karena musim hujan, jadi gue pikir ya dingin juga masih bisa ditahan lagi kalau musim hujan. Tapi gue nggak nyangka masalah angin dia, karena itu kan sebenarnya kan di bawah ya. Iya. Di sininya, gue di feeling pasti ini angin ntar ini muter-muter di sini nih. Kan anginnya mentok lagi dinding sini, jadi muter-muter situ doang. Itu lebih parah kita dinginnya di situ. Iya. Angin jadi muter-muter di situ doang anginnya. Jadi pas bener aja nih yang pikiran gue gitu kan, yang feeling gue ini. Jadi sekitar habis maghrib itu udah hujan tuh dia. Hujan. Hujannya sih nggak deras, cuman anginnya kencang. Hujannya nggak deras sebenarnya sih, gerimis-gerimis. Gue jarang ya kalau di Surya Kencana, apalagi di Puncak Gede, itu hujan deras tuh jarang. Biasanya hujannya kayak gerimis, tapi disertai angin Angin yang agak kencang gitu. Ini tenda tuh kayak hampir terbang. Kita tuh bawa tenda, udah pakai tenda dum gitu, udah pakai tenda dum. Tenda dum punya abang gua, bukan punya gua sih, sebenarnya punya abang gua. Tenda dum. Jadi kita tuh pinggir-pinggir tenda kita taruhin carrier kita juga duduknya sebisa mungkin nahan tenda gitu, nahan tenda. Kalau kita senderan ke tenda otomatis pasti basah. Iya. Gitu kan. Jadi kaki kita aja nahan gitu. Anginnya kencang banget ya. Iya, kencang banget angin juga. Kayak mutar-mutar gitu kan. Yang penting makanya kita carrier tuh kita taruh pinggir-pinggir. Buat tahan angin. Buat nahan angin, jadi dia nggak terbang. Bergerak gitu bang. Udah anginnya kencang juga. Dingin lepas sih gitu. kalau gue bilang sih dingin itu nggak terlalu parah kayak musim panas ya. Anginnya kencang ya bang. Tapi anginnya ini yang kencang, jadi bikin kita tuh merinding. Karena saking anginnya kayak badai gitu kan. Emang bulan-bulan itu makanya biasa ditutup itu biasanya emang musim angin, musim badai. Ada badai angin ya. Banyak pohon tumbang juga biasanya. Makanya suka ditutup. Di sini kita kita was-was karena anginnya kencang, takut tenda itu nggak kuat jebol. Kita nggak ada tempat berlindung. Kita emang bawa jas hujan. Satu orang cuma bawa satu jas hujan kita, jas ponco. Jadi udah bikin kalau ini terbang nih, kita cuma bisa di gua. Tapi di gua itu kan terbuka. Depannya terbuka, otomatis kita mesti bikin ini lagi, plastik atau ponco kita pasang lagi gitu kan. Tapi alhamdulillah karena kita tahan, kita pakai kaki juga kita tahan. Jadi kita tuh berada pada punggung-punggungan, kaki kita nahan tenda. Tenda dari angin jadi, ya bang. Kan carrier gitu kan. Terus carrier kan di pinggir-pinggiran ya buat nahan. Jadi kita sambil nahan carriernya gitu, nahan carrier ini biar nggak terbang banget gitu kan. Alhamdulillah ya, sampai sekitar jam 8 malam
berhenti reda, Betul. anginnya udah mulai reda ya, udah enggak, Mulai masih banyak angin, cuman anginnya enggak pelan kencang, ya. Pelan. enggak sekencang awal apa hujan ini ya. Jadi udah alhamdulillah, tidak kita mutusin sekarang kita tidur istirahat. Tapi itu nggak ada petir, Bang. Di gunungnya jarang dia Jarang. dengar suara petir. Betul. Hujan Angin. deras saya jarang, hujan deras. Angin aja nih. Angin ya, angin doang, angin Angin kencang. kencang. Angin kencang disertai gemuruh, karena kan di puncak itu kan gunung gemuruh ya. Kalau angin kencang itu suaranya kayak suara gemuruh di situ, makanya dinamain kan puncak gemuruh. Suaranya. Jadi karena banyak gua walet atau gua apa gitu. Jadi kayak apa ya, angin kencang jadi berebut di situ, mantul di gua itu jadi kayak suara gemuruh. Gitu. Menimbulkan suara. Menimbulkan suara. Makanya dinamakan puncak gemuruh. Jadi kita memutuskan untuk istirahat tidur sekitar jam 8 kita tidur. Gue sih kalau gue agak lama tidur ya, nggak kayak orang-orang lain gitu. Gue tidur sekitar jam 9. Ingat gue, dan ini nggak ada kejadian mistis, nggak ada kejadian apa-apa. Penampakan belum Nggak ada tuh. penampakan sama sekali. Ini perjalanan ini nyaman. Itu masih Sampai sendiri hari tuh, itu Bang, ya, Bang. sampai malam itu aman, masih aman. Jadi setelah kita bangun pagi, gue tuh bangun subuh nggak salah. Seperti biasa gue kadang kalau subuh suka keluar gitu kan, di luar gitu. Di Luar luar. tenda ya. Ya kalau dulu gue suka sholat kadang subuh kan. Ini gue tahun-tahun segitu gue udah agak-agak kendor tuh, agak malas bangun subuh sih bangun, Iya. bangun dengan Lagi dapat kali. udah agak malas dia udah nggak kayak biasanya gitu, nggak kayak dulu lah tahun-tahun 90-an. Jadi cuman gue duduk di luar doang gitu kan sambil nikmatin dingin ini gitu kan, sambil gue bikin air, bikin kopi, Bikin kopi. bikin teh manis. Gue nggak bikin kopi, bikin teh manis buat bertiga juga. Sekitar jam 6 temen gue pada bangun. Sebenarnya udah bangun dari tadi, cuman pada malas keluar. Masih dingin Dingin kali. soalnya. Masih dingin. Karena gue justru itu yang gue cari, dingin itu yang gue cari biar kalau di Ini sensasi kapan lagi, dinginnya. kapan lagi kita ngerasain dingin. Iya. Biasa di Jakarta tuh gerah-gerahan gitu kan. Mau dingin mesti pakai AC. Nah, di situ kita nggak perlu AC, alami, Masih alam ya. AC alami. Jadi setelah mereka pada bangun, mereka pada ngeteh gitu kan, ngeteh, kita ngobrol-ngobrol. Itu pagi itu angin itu tenang, cuaca sih emang agak mendung masih, biarpun gue itu sekitar jam 6 ya masih agak gelap, tapi udah kelihatan agak mendung sih kalau dibilang agak mendung. Tapi kondusif tuh, Bang. Tapi kondisi angin nggak terlalu ini, Nggak terlalu kencang. nggak terlalu kencang, bahkan tenang lah dibilang, agak tenang anginnya, tenang. Kita ngopi, kita ngeteh gitu. Ngeteh, bangun nanya mau muncak jam berapa? Karena sih agak siangan gitu, jam 10-an gitu. Kita santai dulu, udah santai masak gitu. Itu sampai jam 8 sih inget gue tuh dia, itu masih mendung dia, Masih gelap. masih gelap. Gue juga udah waswas, makanya gue nunda-nunda gitu kan. Iya. Sampai jam 8, sampai jam 9 kalau salah. Sampai jam 9 itu masih agak mendung, cuman jam 9 itu mendungnya udah agak terang dikit, tapi masih berawan masih berawan gelap lah gitu, awan-awan agak kelabu ya. Jadi gue masih melihat kondisi dulu gitu kan, masih lihat kondisi angin juga gitu kan, kondisi cuaca juga. Kita jam 10-an